Shalom. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Salah satu definisi dosa adalah memanfaatkan sesuatu hal yang benar, baik, dan kudus dengan cara dan tujuan yang salah. Misalnya, seks, hubungan suami istri, jika dilakukan dalam sebuah pernikahan yang sah, dalam pernikahan yang kudus, seks itu adalah baik, benar, dan kudus. Tetapi, jika hubungan itu dilakukan dengan yang bukan pasangannya, dengan wanita yang lain, dengan pria yang lain, maka itu adalah salah, itu adalah dosa. Di sini terjadi penyimpangan, sesuatu hal yang baik, benar, dimanfaatkan dengan cara dan tujuan yang salah. Ketika seseorang berbuat dosa, ada 3 pribadi yang akan mengalami kerugian dan akan terluka. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ketika kita berbuat dosa, itu merusak hati nurani kita. Itu merusak gambar ideal diri kita yang sebaiknya, yang terbaik. Kalau seorang ayah, suami melakukan sebuah kesalahan dan dosa, gambar dia sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik akan rusak, akan hancur, akan tercoreng di hadapan istri dan anak-anaknya. Jika ada seorang hamba Tuhan yang melakukan dosa dan pelanggaran, ideal dia sebagai seorang hamba Tuhan akan rusak di mata orang-orang, akan rusak di mata jemaat-jemaatnya. Yang kedua, ketika seseorang berbuat dosa, itu akan melukai dan merugikan orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Ketika seorang suami atau ayah berbuat dosa, melakukan hubungan yang tidak baik dengan wanita yang lain, itu akan melukai hati istrinya, itu akan melukai hati anak-anaknya. Yang ketiga, ketika seseorang berbuat dosa, itu melukai hati Tuhan. Artinya, dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ketika kita berdosa, Tuhan yang mengasihi kita dan menolong kita akan terhalang oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa kita. Sebab itu, ketika hendak melakukan sesuatu atau hendak mengambil sebuah keputusan yang penting, pikirkan dengan sebaik-baiknya. Pertimbangkan dengan matang akibatnya kalau engkau, saudara, melakukan hal tersebut. Mengapa? Kita harus berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Dosa itu awalnya manis, menawarkan sesuatu hal yang indah, padahal palsu. Ujungnya adalah kepahitan, ujungnya adalah kerusakan. Namun, mungkin ada yang sudah terlanjur. Kehidupan sekarang menjadi sulit dan rusak. Kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan di masa-masa yang lalu sekarang telah berbuah, mengakibatkan kehancuran hidup, kehancuran rumah tangga, pekerjaan, hubungan, dan relasimu dengan yang lain. Hidup menjadi tidak bermanfaat lagi. Tetapi ada kabar baik. Datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bertanya, apakah aku layak?
keadaan sudah begitu hancur. Apakah ini dapat dipulihkan? Apakah ini dapat diperbaiki lagi? Tidak ada terlambat di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Roma berkata demikian. Roma 5 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi saudara, dan kasih Allah itu dibuktikan dengan apa? Kristus telah mati, Kristus mengorbankan hidupnya, Kristus menderita di kayu salib, Kristus mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Dia mati ketika kita masih berdosa. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Paulus berkata, kasih Allah itu telah terlebih dahulu dinyatakan dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Jika memang Allah telah mengasihi kita, telah mengampuni kita, telah menyelamatkan kita, telah menebus kita ketika kita masih berdosa, apakah kita perlu bertobat? Atau kita tidak perlu bertobat? Di satu pihak, janganlah pertobatan itu kita lakukan supaya kita dikasihi Allah. Tidak, firman tadi berkata demikian. Bertobat atau tidak bertobat, Tuhan tetap dan telah mengasihi saudara dan saya. Bertobat atau tidak bertobat, Allah di dalam Yesus Kristus telah mengorbankan nyawa anaknya untuk menyelamatkan dan menebus hidup saudara dan saya. Tetapi di pihak yang lain, supaya kasih Allah itu, supaya penebusan, keselamatan yang telah dikerjakan Allah itu nyata, real, efektif, saudara dan saya alami, maka kita harus bertobat. Sama seperti cerita kalau ada seorang ibu yang mempunyai anak yang durhaka. Anak yang durhaka ini begitu jahat dan menyakiti hati si ibu ini. Yang pasti, ibu ini telah memaafkan anak tersebut walaupun anak durhaka itu tidak meminta maaf kepada sang ibu. Tetapi supaya maaf dan pengampunan dari ibu itu dapat dialami, dapat dirasakan oleh anak durhaka itu, maka anak durhaka ini harus datang memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Sama seperti perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan tersebut kita membaca bahwa anak bungsu ini meminta harta dari ayahnya, menghambur-hamburkan hartanya, menghabiskan hartanya, sampai dia tidak punya harta lagi. Saya percaya ayah ini telah mengampuni anak durhaka tersebut, telah menyediakan maaf kepada anak durhaka tersebut. Tetapi supaya anak bungsu ini dapat mengalami kasih Bapa itu, dia harus datang memperbaiki hubungannya, pulang ke rumah bapaknya. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tetapi supaya kasih, keselamatan,
penebusan yang telah Allah kerjakan itu nyata, efektif kita alami, kita harus datang kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belum ada yang terlambat. Datanglah kepada Tuhan, alami dan rasakan keselamatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.